guys, balik lagi di YouTube channel aku, Mega Rare. Di awal video ini aku pengen ngucapin selamat datang buat teman-teman yang migrasi ke Kingdom 1945, Mami Rembo, teman-teman WRM dan semuanya. Semoga ini akan menjadi langkah awal untuk menuju Kingdom Imperium. Amin. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang Genghis Khan, salah satu commander legend yang bisa didapat melalui Wheel of Fortune. Genghis Khan merupakan commander bertipe kavaleri ya guys. Cuma kenapa ya dia pegangnya panah ya? Aku kira commander tipe archer loh ini. Kita akan cari tahu ya melalui kisahnya. Tapi sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa untuk subscribe dan share karena support kalian sangat berarti buat aku. Oke, jadi segera nyamankan posisimu dan kita mulai kisahnya. Nah, pemimpin Mongol Genghis Khan 1162 sampai 1227, orang sederhana yang berusaha untuk mendirikan kerajaan terbesar di dalam sejarah. Setelah menyatukan suku-suku nomaden di dataran tinggi Mongolia, ia menaklukkan sebagian besar wilayah di Asia Tengah dan Cina. Keturunannya memperluas kekaisaran lebih jauh, maju ke tempat-tempat yang jauh seperti Polandia, Vietnam, Suriah, dan Korea. Dia bernama asli Temujin dan kemudian lebih dikenal sebagai Genghis Khan. Lahir sekitar tahun 1162 di dekat perbatasan antara Mongolia modern dan Siberia. Legenda berpendapat bahwa ia datang ke dunia sambil memegang gumpalan darah di tangan kanannya. Jadi pas lahir gitu ya guys, di tangan kanan Genghis Khan ini kayak memegang gumpalan darah. Seakan-akan sudah membawa pertanda bahwa Genghis Khan akan menumpahkan banyak darah atau korban saat dewasa nanti. Nah, ibu Genghis Khan telah diculik oleh ayahnya dan dipaksa menikah. Jadi Genghis Khan lahir bukan karena ayah ibunya saling mencintai pada awalnya ya guys, tapi diculik dulu. Nah, pada waktu itu lusinan suku nomaden di padang rumput Asia Tengah terus-menerus berjuang dan mencuri satu sama lain. Dan kehidupan untuk Genghis Khan di masa kecil sangat keras dan tak terduga. Sebelum berusia 10 tahun, ayahnya diracun hingga mati oleh klan musuh. Klan dari Genghis Khan sendiri kemudian meninggalkannya, ibunya dan 6 saudara kandungnya untuk menghindari harus memberi makan mereka. Wah, kasihan banget ya guys, masih kecil ayahnya meninggal lalu dibuang gitu aja sama klannya yang harusnya melindungi dia dan keluarganya guys. Tak lama kemudian, Genghis Khan membunuh saudara tirinya yang lebih tua dan mengambil alih statusnya sebagai kepala rumah tangga yang dilanda kemiskinan. Terus apa ya tujuannya? Bunuh saudara sendiri, merebut kekuasaan juga enggak. Aduh. Oh, mungkin kalau jadi kepala rumah tangga enak kali ya, tinggal nyuruh-nyuruh gitu ya guys. Makanya sampai tega bunuh kakaknya sendiri. Nah, pada suatu ketika Genghis Khan ditangkap dan diperbudak oleh klan yang telah meninggalkannya. Tetapi dia akhirnya bisa melarikan diri. Kemudian pada tahun 1178, Genghis Khan bertemu dengan jodohnya dan segera menikahinya. Wanita itu adalah Borte yang memberinya 4 putra dan putri yang jumlahnya tidak diketahui. Genghis Khan kemudian segera mulai membuat aliansi, membangun reputasi sebagai seorang prajurit dan menarik semakin banyak pengikut. Sebagian besar dari apa yang kita ketahui tentang masa kecil Genghis Khan ini berasal dari The Secret History of the Mongol, karya tertua yang diketahui dari sejarah dan sastra Mongolia, yang ditulis setelah kematian Genghis Khan. Genghis Khan tidak peduli atau sering melawan adat dengan menempatkan orang-orang yang kompeten daripada saudaranya di posisi kunci dan mengeksekusi para pemimpin suku musuh sambil memasukkan anggota yang tersisa ke dalam klannya. Dia memerintahkan semua penjarahan menunggu sampai setelah kemenangan penuh telah dimenangkan. Dan dia mengatur prajuritnya menjadi 10 unit tanpa memperhatikan kerabat.
anti nepotisme ini guys. Meskipun Genghis Khan adalah seorang penganut animisme, namun para pengikutnya bebas memeluk agama apapun, termasuk orang-orang Kristen, Muslim, dan Buddha. Pada 1205, ia telah mengalahkan semua rival, termasuk mantan sahabatnya, Jamuka. Tahun berikutnya, ia mengadakan pertemuan perwakilan dari setiap bagian wilayah dan mendirikan negara yang ukurannya sama dengan Mongolia modern. Dia juga diproklamirkan sebagai Chinggis Khan yang secara kasar terjemahkan menjadi penguasa universal, sebuah nama yang kemudian dikenal di barat sebagai Genghis Khan. Setelah menyatukan suku-suku stepa, Genghis Khan memerintah sekitar 1 juta orang. Untuk menekan penyebab tradisional perang suku, dia menghapuskan gelar aristokrat yang diwariskan. Dia juga melarang penjualan dan penculikan wanita, melarang perbudakan terhadap orang Mongol, dan membuat pencurian ternak bisa dihukum mati. Selain itu, Genghis Khan memerintahkan adopsi sistem penulisan, melakukan susun rutin, memberikan kekebalan diplomatik kepada duta besar asing, dan mengizinkan kebebasan beragama jauh sebelum gagasan itu masuk ke tempat lain. Wah, keren nih guys, dia benar-benar pure berpikiran seorang pemimpin sejati. Kampanye pertama Genghis Khan di luar Mongolia terjadi melawan kerajaan Sisia di Cina Barat Laut. Setelah serangkaian serangan, orang-orang Mongol meluncurkan inisiatif besar pada 1209 yang membawa mereka ke ambang pintu Yinchuan, ibu kota Sisia. Tidak seperti pasukan lainnya, bangsa Mongol bepergian tanpa kereta pasokan selain cadangan kuda yang besar. Tentara hampir seluruhnya terdiri dari pasukan kavaleri yang merupakan penunggang ahli dan mematikan dengan busur dan anak panah. Nah, ini nih kenapa Genghis Khan termasuk Commander Rise of Kingdom bertipe kavaleri tapi karakternya pegang busur panah ya guys. Lanjut ya. Di Yinchuan, orang-orang Mongol mengerahkan pasukan palsu. Salah satu taktik khas mereka untuk kemudian melakukan pengepungan, meskipun upaya merasa untuk membanjiri kota gagal. Penguasa Sisia menyerahkan dan memberikan penghormatan. Bangsa Mongol selanjutnya menyerang dinasti Jin di Cina Utara, yang penguasanya melakukan kesalahan dengan menuntut pengajuan Genghis Khan dari tahun 1211 hingga 1214. Orang-orang Mongol yang kalah jumlah itu memporak-porandakan desa dan mengirim para pengungsi ke kota-kota. Kekurangan makanan menjadi masalah dan tentara Jin akhirnya membunuh puluhan ribu petani sendiri. Pada 1214, bangsa Mongol mengepung ibu kota Zhongdu, sekarang Beijing, dan penguasa Jin sepakat untuk menyerahkan sejumlah besar sutra, perak dan emas, dan juga kuda ya guys. Ketika penguasa Jin kemudian memindahkan istananya ke selatan, ke kota Kaifang, Genghis Khan menganggap ini sebagai pelanggaran. Pada 1219, Genghis Khan berperang melawan Kekaisaran Khwarizm di Turkmenistan, Uzbekistan, Afghanistan, dan Iran. Sultan di sana telah menyetujui perjanjian perdagangan, tetapi ketika karavan pertama tiba, barang-barangnya dicuri dan para pedagangnya terbunuh. Sultan kemudian membunuh beberapa duta besar Genghis Khan. Meskipun sekali lagi kalah jumlah, gerombolan Mongol menyapu kota Khwarizm satu demi satu, termasuk Bukhara, Samarkand, dan Urgench. Pekerja terampil seperti tukang kayu dan perhiasan biasanya diselamatkan, sementara bangsawan dan tentara penentang terbunuh. Pekerja tidak terampil sering digunakan sebagai perisai manusia selama serangan berikutnya. Tidak ada yang tahu dengan pasti berapa banyak orang yang tewas selama perang Genghis Khan. Sebagian karena orang-orang Mongol menyebarkan citra jahat mereka sebagai cara menyebarkan teror.
Ketika Genghis Khan kembali ke Mongolia pada 1225, ia mengendalikan petak besar wilayah dari Laut Jepang sampai Laut Kaspia. Namun demikian, dia tidak beristirahat lama sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke kerajaan Sisia yang telah menolak untuk berkontribusi pasukan ke invasi Juarez. Pada tahun 1227, seekor kuda melemparkan Genghis Khan ke tanah, menyebabkan luka dalam. Dia terus dengan kampanye, tetapi kesehatannya tidak pernah pulih. Dia meninggal pada 18 Agustus 1227, tepat sebelum Sisia dihancurkan. Genghis Khan menaklukkan tanah 2 kali lebih banyak dari orang lain dalam sejarah, membawa peradaban timur dan barat ke dalam proses. Keturunannya termasuk Ogodei dan Kubilai juga penakluk yang produktif, mengambil kendali atas Eropa Timur, Timur Tengah, dan seluruh Cina di antara tempat-tempat lain. Bangsa Mongol bahkan menginvasi Jepang dan Jawa sebelum kekaisaran mereka pecah pada abad ke-14. Genghis Khan akhirnya digulingkan pada tahun 1920. Nah, itulah sepenggal kisah dari salah satu penguasa terbesar dalam sejarah. Luas wilayah kekuasaan hanya kalah dari Britania Raya dan menjadi dinasti yang paling berpengaruh. Jadi gimana? Tertarik summon Genghis Khan? Wajib punya nih guys buat player yang fokus ke kavaleri. Oke, mungkin itu yang bisa aku ceritakan tentang Genghis Khan. Semoga teman-teman terhibur setelah lelah berkegiatan ya. Oke, sekali lagi aku ucapin buat teman-teman yang udah migrasi ke KD 1945. Semoga kalian betah, enjoy, dan terima kasih kalian udah memperkuat KD 1945. Oke guys, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian semua sebanyak-banyaknya. Oke guys, sampai jumpa. NKRI harga mati.